Halo semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang seru banget, yaitu untuk memahami gimana sih cara kita tahu kalau sesuatu itu benar. Ini adalah jantung dari semua penelitian, dan kita akan bedah semuanya bareng-bareng. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan paling dasarnya. Gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau sebuah info itu fakta, bukan sekedar opini atau hoax? Percaya atau enggak, pertanyaan sederhana inilah yang bikin para pemikir dan ilmuwan hebat sepanjang sejarah nggak bisa tidur, terus-terusan mencari jawaban. Oke, sebelum kita ngomongin soal laboratorium canggih dan jurnal ilmiah, kita flashback dulu yuk ke zaman dulu banget. Dulu, manusia juga udah berusaha keras buat ngertiin dunia di sekitar mereka. Dunia yang waktu itu rasanya penuh banget sama misteri. Mari kita lihat gimana cara mereka memulainya. Coba bayangin deh, kamu hidup di zaman purba. Tiba-tiba ada petir nyamber, tanah goyang. Pasti takut kan? Nah, untuk ngejelasin hal-hal yang nggak bisa mereka kontrol itu, mereka bikin cerita soal dewa-dewi yang super kuat. Mitologi ini pada dasarnya adalah upaya pertama manusia untuk menjawab pertanyaan kenapa dan ngasih sedikit keteraturan di dunia yang terasa kacau. Seiring berjalannya waktu, cara kita mencari kebenaran pun berevolusi. Kita mulai geser dari sekedar mitos ke metode yang lebih bisa dipegang. Ini nih langkah-langkah awalnya. Kadang nemu sesuatu karena nggak sengaja, kadang ya coba-coba terus sampai berhasil, atau nurut aja apa kata kepala suku atau raja, dan akhirnya kita mulai pakai akal dan pengalaman kita sendiri. Nah, ini cerita yang menarik banget loh, soal penemuan obat malaria. Ini murni karena faktor bejo alias keberuntungan. Jadi ceritanya, ada orang Indian yang lagi sakit parah. Terus dia minum dari kolam yang secara nggak sengaja kejatuhan sebatang pohon kina. Dia sembuh. Mereka nggak tahu kenapa, tapi mereka tahu itu manjur. Itulah penemuan lewat kebetulan. Metode berikutnya itu coba-coba, atau yang kita kenal sebagai trial and error. Analogi klasiknya tuh kayak eksperimen kucing dalam kotak. Kucingnya dikurung, dia bakal ngapain aja kan buat keluar, nyakar, ngegigit, dorong-dorong, sampai akhirnya tanpa sengaja dia keinjek tuas yang bisa buka pintunya. Dia emang berhasil keluar, tapi coba bayangin berapa banyak waktu dan energi yang kebuang sia-sia cuma buat nemuin satu tuas itu. Efektif tapi nggak efisien. Dan kemudian terjadilah sebuah revolusi. Bukan revolusi senjata, tapi revolusi di dalam pikiran manusia. Kita mulai mengembangkan cara berpikir yang jauh lebih sistematis, terstruktur, dan terkendali. Inilah yang sekarang kita kenal sebagai metode ilmiah. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Akal sehat itu penting buat kehidupan sehari-hari, tapi seringnya tuh berdasarkan intuisi, pengalaman pribadi. Jadi sifatnya subjektif banget. Nah, sains itu beda. Sains menuntut kita untuk sistematis. Setiap pengamatan harus bisa diuji, dibuktikan, dan yang paling penting, sains itu nggak pernah puas sama satu jawaban. Selalu bertanya. Kalimat ikonik dari René Descartes ini seolah jadi tagline pergeseran besar ini. Ini adalah penegasan bahwa dasar dari segala pengetahuan itu adalah kemampuan kita untuk berpikir dan meragukan sesuatu. Kita nggak lagi cuma nerima mentah-mentah apa kata orang, tapi kita membangun pengetahuan dari nalar kita sendiri. Jadi, gimana cara kita mikir secara terstruktur? Pakai logika. Ada dua jalur utama nih. Yang pertama, deduktif. Kita mulai dari sebuah prinsip umum yang besar, terus kita terapkan ke kasus yang lebih kecil atau spesifik. Nah, yang kedua, induktif. Itu kebalikannya. Kita ngumpulin banyak contoh kasus spesifik, terus kita coba tarik kesimpulan umumnya. Ini adalah contoh logika deduktif yang paling jernih. Sering disebut juga silogisme. Coba kita lihat. Kalau premis pertama, yaitu semua manusia akan mati, itu benar, dan premis kedua, Amir adalah manusia, juga benar. Ya mau nggak mau kesimpulannya pasti benar. Ini adalah cara bernalar yang sangat rapi dan kuat. Oke, jadi sekarang kita udah punya sebuah pernyataan atau kesimpulan. Terus gimana cara kita ngetesnya? Gimana kita tahu ini beneran soheh? Nah, para filsuf dan ilmuwan biasanya pakai 3 ujian utama. Ujian pertama itu koherensi. Gampangnya, apakah ide baru ini nyambung dengan sistem pengetahuan yang udah kita punya? Anggap aja kayak main puzzle. Setiap kepingan baru harus pas dan cocok sama kepingan lain yang udah terpasang. Tapi ada catatannya, sebuah sistem bisa aja sangat koheren di dalamnya, tapi ternyata sama sekali nggak nyambung sama dunia nyata. Matematika adalah contoh paling sempurna buat teori koherensi. Pernyataan 4 ditambah 4 sama dengan 8, itu benar bukan karena kita ngelihat ada 4 apel ditambah 4 apel, tapi karena pernyataan itu konsisten dan selaras dengan seluruh aturan main dalam sistem matematika yang sudah kita sepakati bersama. Ujian kedua itu korespondensi. Ini lebih to the point. Apakah pernyataan yang kita buat itu cocok dengan kenyataan di lapangan?
Ini jadi dasar buat banyak ilmu pengetahuan. Tantangannya baru muncul kalau kita ngomongin hal-hal abstrak, kayak keadilan atau cinta, yang nggak bisa kita tunjuk langsung bendanya mana. Contohnya sederhana, tapi sangat jelas. Pernyataan ibu kota Inggris adalah London itu bisa kita verifikasi langsung. Kita bisa buka peta, kita bisa Google. Kebenarannya itu terletak pada kecocokan langsung antara apa yang kita katakan dengan fakta yang ada di dunia nyata. Nah, ujian yang ketiga ini pragmatisme. Teori ini nggak nanya apakah ini logis atau apakah ini sesuai fakta. Pertanyaannya lebih praktis. Apakah ide ini berguna? Apakah ide ini works? Jadi kebenaran itu diukur dari kegunaannya. Tapi ya, ini bisa jadi agak subjektif, karena apa yang berhasil buat satu orang, belum tentu berhasil buat orang lain. Oke, setelah kita jalan-jalan di dunia filsafat, sekarang kita mendarat di dunia praktis penelitian yang bakal kalian semua hadapi. Ini adalah istilah-istilah dasar yang jadi fondasi atau toolkit buat setiap riset modern. Semuanya selalu berawal dari konsep. Istilah-istilah seperti kecerdasan, motivasi, kemiskinan, ini adalah blok bangunan paling dasar dari pemikiran kita. Konsep itu semacam label abstrak yang kita pakai untuk mengelompokkan fenomena yang kompleks, biar kita bisa ngomongin dan menelitinya. Nah, teori itu adalah langkah selanjutnya. Teori ini mengambil konsep-konsep tadi, lalu merangkainya jadi sebuah penjelasan yang sistematis. Misalnya, teori gravitasi itu nggak cuma bilang bahwa apel itu jatuh, tapi dia menjelaskan mengapa apel itu jatuh. Dalam riset, teori itu ibarat peta yang jadi pemandu kita. Disinilah hipotesis masuk. Hipotesis itu jembatan super penting antara teori yang abstrak dan pengujian di dunia nyata. Hipotesis mengubah teori jadi sebuah pernyataan spesifik yang bisa kita ukur dan kita uji. Contohnya, jika siswa diberi sarapan bergizi, maka nilai ujian mereka akan meningkat. Ini adalah prediksi yang jelas dan bisa kita buktikan benar atau salah. Dan ini dia alur kerjanya, the whole workflow. Semua yang kita bahas tadi terangkum di sini. Kamu mulai dari sebuah pertanyaan atau masalah. Kamu bangun teori untuk coba menjelaskannya. Kamu bikin prediksi spesifik yang bisa diuji. Lalu kamu kumpulin data buat lihat apakah prediksimu benar. Inilah siklus penemuan yang nggak pernah berhenti. Nah, setelah kita melihat seluruh perjalanan ini dari mitos sampai metode ilmiah yang canggih, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Masih banyak banget hal di luar sana yang belum kita ketahui. Jadi, dengan semua perangkat yang sekarang udah Anda kenal, kebenaran apa nih yang pengen kamu temukan selanjutnya?